Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Azharzali dengan NPM 2181010 194. Nah, di sini saya akan menjelaskan data set saya dengan nama data itu survei untuk mengetahui indeks massa tubuh. Dan di sini saya punya banyak data sebanyak 255 dengan variabel independennya ada dua dan variabel dependennya ada satu. Variabel independen itu ada height dan weight, sedangkan dependen itu ada indeks. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu menggunakan rumus Excel dan manual untuk mencari nilai min, median, modus, varian, dan standar deviasi. Nah, dengan menggunakan rumus Excel, kita bisa mencari nilai min atau rata-rata, nilai rata dengan fungsi average. Nah, sedangkan pada dengan cara manual, kita bisa menghitung nilai min dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyak data. Nah, tentunya dengan menggunakan rumus Excel, kita bisa mencari median atau nilai tengah dengan fungsi median. Nah, sedangkan pada manual, dengan cara menghitung manual, kita karena ini kebetulan data saya ganjil, kita bisa menggunakan rumus banyak data ditambah satu dibagi dua. Di sini kan saya punya 295 data, kemudian ditambah satu yaitu 296, kemudian kita bagi dua, hasilnya 148. Maka itu merupakan nilai tengahnya ada pada data ke 148. Nih. Oke. Selanjutnya dengan rumus Excel untuk mencari modus kita bisa menggunakan fungsi mode. Dengan cara manual kita menentukan modus dengan mengurutkannya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk mencari nilai mana yang paling sering muncul, yaitu nilai 168. Selanjutnya dengan rumus Excel untuk mencari varian, kita bisa menggunakan fungsi var. Sedangkan pada penghitungan manual, terlebih dahulu kita eh, mengurangkan setiap data dengan nilai min, kemudian setelah itu kita kuadratkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari tabel ini, yaitu setiap data dikurangi dengan min, kemudian dikuadratkan, kita bagi dengan banyak data. Nah, maka itulah nilai variannya. Kemudian standar deviasi. Menggunakan rumus Excel, kita bisa menggunakan fungsi stdef. Nah, pada penghitungan manual, itu dia pakai akar dari varian. Nah, fungsi akar di Excel itu menggunakan skrt. skrt. Selanjutnya pada penyajian data. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi. Frekuensi sendiri digunakan untuk menghitung ada berapa banyak data yang terdapat dalam interval kelas. Di sini ada contoh diagram batangnya untuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari itu bisa dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval. Dan di sini ada contoh diagram garis dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Dan ini untuk kurang dari juga. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu bisa dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelas. Nah, jadi itu kayak kebalikan dari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini ada diagram garisnya dari frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu sendiri bisa dihitung dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah total frekuensi dan dinyatakan dengan persen. Di sini ada diagram batangnya. Selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif lebih dari.
Eee, dia bisa dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelas dan dinyatakan dengan persen. Selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif kurang dari, yaitu kebalikan dari frekuensi relatif lebih dari. Dia dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing interval kelas dan dinyatakan dengan persen. Dan di sini ada diagram garisnya dari frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari. Di sini saya menggunakan tabel Weyk dengan nilai min-nya itu 50 dan nilai max-nya 159. Kemudian di sini jangkauannya atau intervalnya saya ada sebanyak 10. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.